Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan serta seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan barokah ini, di Sabtu pagi kita dapat bertemu kembali di channel yang sama, yaitu Narasi Dakwah TV, dalam keadaan sehat walafiat setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, termasuk aktivitas kita dalam menuntut ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan kajian kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di Libanon, yang pada beberapa hari yang lalu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ledakan di dekat pantai itu ya, di ibu kota Beirut itu. Kita doakan semoga kaum muslimin yang menjadi korban yang meninggal dunia, semoga diberikan tempat yang terbaik, husnul khotimah. Sementara yang luka-luka ada ribuan, kita doakan juga semoga Allah berikan kesabaran dan segera diberikan pulih dan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Pentingnya ngaji, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah. Ali bin Abi Thalib satu ketika pernah mengatakan dalam kitab Nahjul Balaghah, khosoma dhahri rajulani, ada dua orang yang sangat mengkhawatirkan aku, kata Ali. Ada dua golongan manusia nanti setelah aku nggak ada, setelah aku pergi, kata Ali. Dua orang ini sangat mengkhawatirkan aku keberadaannya, kata Ali bin Abi Thalib. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah rajulun mutahattik aw alimun mutahattik, yang sangat mengkhawatirkan Ali bin Abi Thalib, yang sangat menakutkan Ali bin Abi Thalib adalah nanti akan ada alimun mutahattik, akan ada orang alim tapi mutahattik, yunaffirun nasa bitahattukihi, yaitu orang alim yang berilmu, yang mengerti, tetapi dia malah menjadikan orang itu lari dari dia karena ilmunya. Seharusnya kan orang itu mendekat karena ilmunya, tapi karena ilmunya orang itu malah lari, hadirin. Dan ini sangat ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada orang berilmu, mutahatik, tapi kemudian manusia malah lari menjauh dari orang yang alim ini, orang yang berilmu ini. Apa artinya alimun mutahatik? Orang yang berilmu tapi dia malah tersesat dengan ilmunya itu. Jadi orang yang Allah berikan kepadanya ilmu pengetahuan tapi malah menjadikan dia tersesat, menjadikan akhlaknya tidak semakin baik, menjadikan dia pribadi yang tercela, sehingga manusia lari darinya karena sifatnya yang kurang baik itu. Apakah ada orang alim yang seperti itu? Nah, orang-orang alim itu kalau tidak dilandasi dengan iman dan takwa, maka otomatis dia akan keluar dari rel. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan ya di atas sana itu kan, itu semuanya orang alim, itu orang berilmu semua. Ahli-ahli ekonomi banyak
yang malah merusak ekonomi. Ahli-ahli konstruksi dia malah banyak yang merusak bangunan. Karena apa? Karena pengetahuannya itu tidak dilandasi dengan iman dan takwa. Dalam ilmu agama pun juga begitu hadirin. Ada orang alim tapi mutahattik, yunaffirun nasa bitahattukihi. Satu, orang yang rajin taklim, orang yang rajin ngaji, tapi kemudian dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak mencerminkan bahwa dia itu adalah orang yang rajin ngaji. Masya Allah, setiap Ahad atau setiap Sabtu pagi dia datang ke masjid Al-Furqan atau mantengin YouTube-nya channel Narasi Dakwah TV untuk ngaji kitab Syama'ilun Nabi. Tapi kemudian dalam kehidupan sehari-harinya, di rumahnya, di lingkungannya, dia bukan orang-orang yang bisa bergaul dengan baik dengan lingkungannya. Malah kadang-kadang dibenci. Ada orang semakin rajin ngaji tapi malah semakin dibenci di lingkungannya. Ini kan berarti ada masalah ini hadirin. Jadi ada orang yang semakin alim tetapi dia semakin menjadikan manusia itu lari daripadanya. Inilah yang ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam qaulnya itu. Oleh karena itu kami pesan kepada seluruh pemirsa dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini semakin rajin ngaji, seharusnya kita ini semakin menjadi baik. Baik itu hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan manusia. Tambah sregep ngaos ngeten iki berarti jamaah tambah sregep, poso sunai tambah sregep, infak sedekahnya tambah sregep. Semakin sering ngaji seperti ini berarti hablum minanasnya, hubungannya dengan manusia itu juga tambah baik. Bagaimana interaksi dia dengan tetangga, bagaimana interaksi dia dengan komunitasnya. Nah, kopi ini menjadi media keakraban. Di mana-mana di media sosial itu kalau ada orang yang terlalu kenceng, terlalu keras begitu berarti kurang ngopi. Alhamdulillah pagi ini ngopi ya. Jadi insya Allah tidak bengkerengan ya. Jadi yang paling menakutkan Ali bin Abi Thalib itu ketika ada orang yang berilmu tapi dia tidak menjadi lebih baik karena ilmunya, tidak bisa memberi contoh bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya, maka manusia akan pergi menjauh dari orang yang berilmu itu. Orang ustadz, ada ustadz umpamanya, mohon maaf ini, ada ustadz yang melakukan kesalahan. Contohnya apa? Ustadznya bercerai umpamanya, ustadznya pegatan, nggak tahu karena apa alasannya. Akhirnya jamaahnya kabur dari ustadz itu. Kenapa? Karena ustadznya cerai umpamanya. Ustadznya tidak bisa dijadikan contoh. Akhirnya dia menggeneralisasi semua ustadz. Alah, paling ustadz nanti podo cerai kabeh kan begitu. Karena banyak yang ngefan kan ustadz itu. Tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu hati-hati betul. Orang yang alim kemudian dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, dia tidak bisa menerapkan keilmuan itu dalam dirinya, untuk orang-orang di sekitarnya, maka orang alim itu akan dijauhi oleh manusia. Dan ini sangat berbahaya sekali. Yang kedua yang ditakutkan Ali bin Abi Thalib adalah jahilun mutanasik. Jahil mutanasik ini adalah orang yang kurang ilmu, orang yang tidak begitu punya ilmu, tapi dia sregep rajin ibadah hadirin. Tidak punya ilmu, tapi rajin ibadah. Sehari itu sholat 100 rakaat. Bayangkan coba, kurang hebat gimana? Jadi sehari itu sholat 100 rakaat. Kalau ngopi 100 gelas tidak begitu masalah ya. Karena ngopi itu bukan ibadah. Ngopi itu sesuatu yang mubah ya. Tapi kalau diniatkan dengan ibadah, secangkir kopi ini bisa menjadi ibadah antum ya. Dia sehari sholat bisa 100 rakaat, puasanya setiap hari. Tidak makan daging, tidak menikah, semalam tidak tidur. Kenapa kok tidak tidur semalam? Ibadah terus. Kenapa kok puasa setiap hari? Biar pahalanya banyak. Kenapa tidak menikah? Supaya ibadahku tidak terganggu dengan menikah. Karena menikah itu katanya bisa mengganggu sholat. Kadang-kadang mau ke masjid istrinya rewel, ya. Mau ngaji anaknya rewel. Sehingga dia apa? Dia tidak tidur semalaman untuk sholat. Dia puasa setiap hari dan dia tidak menikah karena takut ibadahnya terganggu.
Biasanya orang-orang sekarang itu suka takjub hadirin. Suka takjub bagaimana? Ketika ada melihat orang berpenampilan yang agamis, rajin ibadah, tidak peduli apakah dia itu punya ilmu atau tidak, yang penting diikuti orang itu. Maka jangan heran kalau sekarang ini banyak aliran-aliran sesat. Seperti contoh yang uang kemarin, apa namanya? Yang menghasilkan uang banyak itu, Pak. Ah, itu. Boleh menyebutkan inisial kayaknya. Tapi beliaunya sudah di dalam sel ini kayaknya. Kenapa seperti orang yang dianggap kiai atau ulama itu ketika dia bisa menghasilkan uang 50.000 jadi 100.000 jadi 200.000 jadi 100 juta, banyak pengikutnya? Karena orang sekarang itu biasanya melihat dari penampilannya, ya. Orang yang kelihatan rajin ibadah, barakallah, kelihatan rajin ibadah, penampilannya seperti syekh begitu. Nah, makanya orang Indonesia itu biasanya gampang kepencut, gampang ketipu. Ada orang pakai gamis begitu aja dianggap sebagai syekh. Padahal kalau antum ke Arab, maaf ini, kami pernah kecopetan ya, HP kami dicopet orang. Waktu baru-baru di Mesir itu, kami HP-nya ditaruh di saku biasa. Ternyata tak gerayai tidak ada. Setelah saya lihat ada orang lari turun dari bis. Siapa yang lari? Yang lari adalah, saya kira syekh, karena pakai gamis hadirin. Jadi pakai gamisnya dicinceng, lari kenceng. Oh, ternyata wong gamisan ya tukang nyopet. Karena memang gamis ini adalah pakaian Arab. Tukang copet yo gamisan, tukang becak yo gamisan. Di sini kalau tukang becak pakai gamis kan syekh tukang becak. Jadi memang kenapa kita pakai sarung, kenapa kita pakai baju seperti ini? Karena ini adat kita, kemarin sudah kita bahas. Jadi jangan gampang tertipu dengan penampilan. Karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada penampilan kita. Ustadz, pakai gamis baik enggak? Bagus. Saya ke masjid pakai gamis, mantap, karena Rasul juga pakai gamis. Tapi kemudian melihat orang yang tidak pakai gamis, kita lihat dengan pandangan mata sinis, pandangan mata yang meremehkan, ini yang tidak benar. Rasulullah pakai gamis karena adat istiadat di sana pakai gamis. Anda dan saya pakai sarung karena adat kita di Indonesia pakai sarung. Antum ke Arab pakai sarung, yaitu ya tidak sesuai adat mereka. Dengar wes terus yang ngomong, loh iki kok nggak rok iki piye iki wong iki. Dikiranya pakai rok, Pak. Tapi di Indonesia adat kita memang pakai sarung. Dan ini sudah Islami. Kenapa? Karena sarung ini merupakan adat leluhur kita. Yang mana adat leluhur itu tidak semuanya bertentangan dengan syariat kok. Adat-adat leluhur, peninggalan warisan nenek moyang yang itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita lanjutkan. Seperti contoh sarung, batik. Di Arab tidak ada batik. Jadi jangan katakan orang yang pakai batik tidak mengikuti sunnah. Kenapa? Karena memang di Arab tidak ada batik. Termasuk buah rambutan. Makan rambutan itu tidak ikut sunnah. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah makan. Gak ada, Pak. Dalam hadis manapun tidak ditemukan Rasul pernah makan buah rambutan. Atau pernah makan buah duren. Karena di Arab memang tidak ada duren gitu loh. Oleh karena itu tujuan kita ngaji seperti ini, bagi yang sudah berilmu, supaya kemudian setelah pulang dari ngaji dia bisa mengamalkan ilmunya, dia bisa menjadi lebih baik dengan Allah, bisa menjadi lebih baik dengan manusia. Kemudian yang kurang ilmunya, maka kemudian bisa mengupgrade ilmu pengetahuannya, sehingga kemudian lama-kelamaan dia bisa menjadi seorang alim. Oleh karena itu hadirin, seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan dua orang ini. Alimun mutahattik, seorang berilmu tapi kemudian dia menyalahgunakan ilmunya, meremehkan, termasuk meremehkan hukum ya. Orang itu kadang-kadang semakin tinggi ilmunya semakin meremehkan hukum. Dia tak tahu hukumnya sholat jamaah itu sunnah. Halah mandak sunnah ya. Komo ora jamaah ya rado so. Karena adanya seperti itu loh. Ya. Mending kita tidak tahu hukumnya jamaah, wes ngerti ku jamaah ki sebenarnya dilakoni dia terus jamaah, itu lebih baik daripada kemudian ngerti hukumnya jamaah sunnah, akhirnya dia meremehkan hukum sholat jamaah. Maaf, kemarin apa? Hukum menuntut ilmu seperti ini apa hukumnya? Fardu, masya Allah. Ketika kita menjadi tahu hukum menuntut ilmu ini fardu, maka relakan waktu kita
majelis ilmu. Oke. Antum takut nggak datang ke majelis ilmu seperti ini? Takut toh Ayan? Nggak takut nggih? Insya Allah. Yang penting pastikan bahwa Anda datang sini dalam keadaan sehat, yang panasnya di atas 37, 38, ngajinya lewat YouTube saja ya. Yang batuk, yang pilek, ngajinya lewat YouTube saja. Tapi yang sehat, yang dia yakin bahwa dia adalah orang yang sehat, ya, maka silahkan untuk hadir ke majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Syama'ilun Nabi. Terakhir kita sudah membaca hadis nomor 4 kalau tidak salah ya. 3 nomor 4. Nomor 4 ini hampir sama dengan hadis yang nomor 3. Kemudian nomor 5 itu juga hampir sama dengan hadis yang, tapi kita baca pelan-pelan ya, hadis nomor 5 karena nomor 4-nya hampir sama dengan hadis nomor 3. Jadi yang hampir sama kita lewati, langsung kita lanjut ke hadis selanjutnya. Hadis nomor 5. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-Imam At-Tirmidzi. Ya, jadi hadis buku Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah karangan Imam At-Tirmidzi, ya. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, kemudian disarah oleh Syekh Abdul Razak, ya, bin Abdul Muhsin Badr, seorang ulama dari Riyadh, ulama ahli hadis, ya. Seorang pakar hadis dari Riyadh, Arab Saudi. Baik. Hadis nomor 5, sanadnya langsung kita lewati, langsung kita baca dari rawinya. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Hadirin, Ali bin Abi Thalib niku sinten? Hah? Ali bin Abi Thalib niku apanya Nabi? Nah, kalau banyak orang ini kan enggak prank namanya ya. Oh, Masya Allah, kalau satu orang prank. Ali bin Abi Thalib itu apanya Nabi? Salah Pak. Abi itu sepupunya Nabi. Maksudnya dhisik dari sepupunya timbang dadi mantune Pak Rudi. Jadi mana yang paling dulu? Wah, yang ini jenenge ngeprank ya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib ini anaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu apanya Nabi? Paman, omnya Nabi. Omnya Nabi punya anak namanya Ali. Ali putranya siapa? Abi Thalib. Di Arab itu nama-nama biasanya selalu menyertakan bin. Kalau di Indonesia kan jarang. Kenapa kamu? Wah, saya tidak pede Pak Ustadz, nama bapak saya tidak begitu bagus. Nama bapak saya kurang ngetren Pak Ustadz. Siapa? Paimo. Muhammad bin Paimo. Itu kan kurang pede itu. Tapi bagaimanapun nanti kita ini dipanggil dengan nama bapak-bapak kita. Jadi pede saja dengan nama bapak kita. Alhamdulillah yang namanya sudah langsung bin ya. Jadi mamanya Muhammad Soleh gitu. Siapa Soleh? Bapak saya. Muhammad siapa? Nama saya. Jadi orang-orang Arab ini yang paling senang menggunakan nama Muhammad. Antum kalau tahu pengarang, enggak Pak Imam, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ya, namanya Ibnu Rusd. Ibnu Rusd itu namanya Ahmad, Muhammad, baru kemudian terakhirnya Ibnu Rusd. Jadi Mbah Buyut canggahnya namanya Ahmad, punya anak namanya Muhammad, punya anak lagi Ahmad, Muhammad, baru kemudian sampai ke beliau namanya Rusd. Ibnu, bapaknya ada orang 3 jalan dipanggil, "Woi Muhammad," itu wong telu ki mengo kabeh, Pak. Karena memang kebanyakan orang Arab itu senang dengan nama Muhammad. Coba di masjid ini yang namanya Muhammad angkat tangan. 1, 2, 3. Ahmad juga. Alhamdulillah, tidak banyak. Ibu-ibu ada yang namanya Muhammad angkat tangan? Ya tidak ada lah Pak Ustadz. Nah, sekarang ini nama Muhammad, nama Ahmad ini kurang ngetren. Kami sebelum corona itu di beberapa tahun terakhir ini ngisi akikoh, pengajian akikoh, jarang ada yang anaknya bernama Muhammad. Roto-roto ya Alek.
Stephen, John. Ada yang ngefan sama pemain-pemain bola itu. Ada yang dinamakan Cristiano Ronaldo, Andreas Pirlo, Lionel Messi, tapi dikasih Muhammad Lionel Messi. Gak nyambung belas sih. Gak nyambung ya. Jadi karena ngefannya itu dengan, maaf ini, ngefannya itu bukan dengan tokoh-tokoh Islam, ngefannya itu bukan dengan orang-orang Islam, dengan Nabi Muhammad, dengan salafus saleh, tapi ngefannya malah dengan pemain bola, dengan artis, dinamakan Slash, supaya anak saya pinter gitar kayak Slashnya Guns N' Roses. Kadang-kadang begitu kok Pak. Dinamakan Kurt Cobain, supaya menjadi vokalis plus bisa gitar kidal. Dinamakan lagi pokoknya macam-macam. Jadi sekarang ini umat Islam ini sudah kehilangan role model. Kebanyakan umat Islam ini sudah kehilangan contoh. Padahal siapa yang patut dicontoh? Nabi Muhammad SAW, termasuk nama. Kalau memang namanya tidak Nabi Muhammad, maka namakan seperti nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nama anak saya Adam. Ustaz, nama anak saya Idris. Nama anak saya Muhammad Nuh. Nama anak saya Muhammad Ilyas. Nama anak saya Zakaria. Nama anak saya Yahya, seperti anak saya ini. Jadi jangan malu menggunakan nama-nama Islam hadirin. Sekarang katanya nggak ngetren Ustaz. Sekarang ini banyak orang tua yang muda-muda, orang tua muda itu mencari nama itu di Google, di Syekh Google radhiyallahu anhu. Digabungkan nama karena dia pernah jadi pelayaran, wah, dinamakan anaknya Maritim. Wah. Karena dia pernah kerja di Jepang, dinamakan anaknya Suzuki. Karena dia pernah kerja di Korea, anaknya dinamakan Samsung. Ya. Yang susah ini kalau dia baru ngerayain mobil namanya Expander, Muhammad Expander. Oleh karena itu, siapapun yang mau punya cucu atau punya anak, jangan malu menamakan anak-anak kita seperti nama Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib ya, punya bapak namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini anaknya siapa hadirin? Halo, ngantuk atau karena apa ini ya? Oh, Masya Allah, kopi ini sebodoh entek bareng apa ngantuk. Abu Thalib itu anaknya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu apanya Ali bin Abi Thalib? Kakungnya. Punya kakung namanya Abdul Muthalib. Punya Pak Le namanya, punya Pak D namanya Abdullah. Punya adik namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini yang ngemong Nabi, yang rekso Nabi sampai Nabi berumur sekian tahun. Ya. Ketika beliau wafat, ya, sampai Nabi ini berdakwah di Mekah ini kan dilindungi oleh oleh Abu Thalib. Kemudian ketika Abu Thalib wafat, maka disebut dengan Amul Hazan. Artinya tahun kesedihan. Karena tidak ada yang lagi yang melindungi Nabi setelah itu. Setelah itu Nabi betul-betul mendapatkan gangguan, tantangan yang luar biasa beratnya. Taib. Dari Ali bin Abi Thalib. Jadi yang mensifati Nabi di hadis nomor 5 ini adalah misanane dewe, sepupunya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Qala lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasir. Lagi ya. Nabi itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ping piro iki lek ngono. Sekali lagi supaya kalau Anda mimpi ketemu Nabi atau ketemu orang yang ngaku Nabi kok dawur. Artinya mentelur-mentelur, berarti dia bukan. Kalau mimpi ketemu orang boncel, cebol, ngaku Nabi, I am Nabi, I Muhammad. No, ente bukan Nabi Muhammad. Karena apa? Dari ngaji saya tadi subuh, jadi ngipin ini ngenteni luhur Pak. Jadi arep luhuri keturun kok cetok wong cendek, ngaku-ngaku dadi Nabi. Ente bukan Nabi, kenapa? Nabi tidak tinggi banget, tidak rendah banget. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, syashnul kaffaini wal qadamaini. Syashnu itu artinya tebal. Tebal apanya? Tebal kaffaini. Napa niki namine? Epek-epek. Nggih epek-epek, Pak. Telapak tangannya itu tebal.
telapak kakinya juga tebal. Wow, muarem iki. Sama dengan saya Pak Ustadz. Kenapa? Tukang macul kula Pak Ustadz. Kandele ra umum, kula niki lek teng pundi-pundi ra tau serandalan, kandele kaki saya delamaan kula nggih kandel. Mohon maaf. Petani, buruh bangunan itu biasanya tangannya kandel, Pak. Masya Allah. Ini yang tukang macul biasanya ngene kandel. Tapi kandele petani, kandele wong tukang macul niku kandel kasar. Ngene mboten? Kandel kasar. Kakinya juga kandel tapi kasar, plus meletek-meletek. Ada yang kakinya meletek-meletek? Hati-hati nanti kemasukan semut ya kalau kakinya meletek-meletek. Sementara orang kantoran, orang-orang yang kerja di kantor, priayi, ya Masya Allah, para dokter, para guru-guru yang jarang megang duran arit itu, duran pacul itu, tukang syuting, enggak tukang syuting ya. Ininya biasanya alus tur tipis, sosok nyekel sesuatu yang rodok bergadal suwek langsungan, saking tipis sih. Kalau Nabi bagaimana? Nabi itu niki tebal Bapak Ibu hadirin, tebal. Tapi tebalnya itu tidak tebal kasar, tapi tebal halus, Masya Allah. Kita lihat hadis dari Anas bin Malik. Beliau mensifati epe-epe Nabi. Anas bin Malik mensifati telapak tangan dan telapak kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Wala masistu khazzan, wala hariron, wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakanat yaduhu alyanu minal harir. Apa kata Anas bin Malik? Aku tidak pernah memegang kain yang paling lembut sekalipun, dan tidak pernah memegang sutra. Belum ngantuk langsung tidur. Saking halusnya, saking lembutnya. Sutra ini harir ini dibuat dari ulat sutra. Sangat lembut, sangat halus. Aku tidak pernah memegang kain yang lembut termasuk sutra, ya, kecuali kalah lembut, kalah halus dibandingkan telapak tangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi telapak tangannya Nabi itu sangat lembut sekali, sangat lembut. Tapi lembutnya lembut kandel. Lembut apa? Kandel. Kalau sekarang ada orang tangannya lembut tipis, para akhwat, para ibu ya, yang hari-hari cuman megang sotil sama ulek-ulek kan marai kasar Pak, sotil sama medsos ya, maka itu akan lembut tipis begitu. Tapi Nabi lembut tapi tebal. Telapak kaki Nabi lembut tapi tebal. Kok bisa? Ya itulah Rasulullah. Yang membedakan antara Rasul dengan yang bukan Rasul. Karena ingat ya, Rasul itu basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Bedanya di mana? Maaf, tidurnya Nabi. Nabi itu kalau ngantuk juga tidur, sama seperti saya dan panjenengan semuanya. Jenengan kalau ngantuk tidur nggih? Oh, pernah pas ngaji ini kan, Ustadz saya ini kalau malam-malam tidak bisa tidur, tapi kalau ikut kajian kok ngantuk Pak Ustadz. Wah, ini berarti ya, jangan dikira di Masjid Al-Furqan ini tidak ada setannya. Banyak hadirin. Apakah Anda tidak melihat penampakan yang ada di sini? Ini banyak, termasuk yang teman-teman di rumah yang depan YouTube ini setannya banyak ini. Kalau yang di masjid sini setannya apa? Setannya ngantuk. Kalau teman-teman yang di rumah yang nonton YouTube setannya enak iklannya, cucuk ini. Oh, belum ada iklannya Mas Daning ya? Belum ada. Karena belum 1000 lebih ya. Kalau udah 1000 nanti ada, tahu enak-enak ngaji ada neng dong neng iklan ya. Alhamdulillah belum 1000 jadi belum ada iklannya, masih murni ya. Belum ada gangguan. Kadang-kadang ketika ngaji karena dia mensubscribe, karena subscribe tombol lonceng dipencet itu nanti ketika ada notifikasi baru muncul Pak. Jadi selain mensubscribe channel pengajian juga mensubscribe channel dangdutan. Ketika ngaji enak-enak ada notifikasi ting tung lagu terbaru, dangdut terbaru. Wah, akhirnya apa? Wah, deloklah dirut. Akhirnya dipencet, ngajine hilang,
muncul dangdute, Pak. Atau yang masih muda-muda, anak-anak muda-muda, dia juga mensubscribe channel NDTV, Narasi Dakwah TV, tapi dia juga mensubscribe channel game. Wah, biasanya kan pagi-pagi ini sering apa namanya live ini yang channel-channel game itu. Jadi pas ngaji penak-penak muncul notifikasi game terbaru, mabar bareng. Akhirnya Mak Duli dipencet klunting, wes gak sedo ngaji wes. Akhirnya pindah. Itu setannya itu. Tapi kalau setan yang ada di masjid begini, ini setannya adalah menggoda. Menggoda siapa yang ikut ngaji supaya supaya ngantuk. Jadi siapa yang pagi ini ngaji ngantuk, berarti sedang kemasukan oleh setan. Yang di sampingnya bacakan ayat kursi, pegang kepalanya, tiup 3 kali, ya. Bacakan qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah setannya akan keluar. Sebenarnya setan itu tidak akan bisa menggoda kalau niat kita kuat, ya. Untuk tolabul ilmi, insyaallah. Baik, epe kandel, baik itu tangan maupun kaki. Dohmur roksi, Nabi itu kepalanya besar, Pak. Maksudnya besar itu sesuai dengan badan. Ada orang itu badannya kecil, kepalanya kayak alien. Jadi sirai gede tapi awake cilik. Ada orang yang badannya besar tapi kepalanya kecil. Loh, kenapa Rasulullah kepalanya besar? Satu, karena menyesuaikan badannya. Kemarin kita sudah bahas kan, dari pundak kiri, pundak kanan kan jauh, tegap, gagah. Nah, menolak kepalanya kecil kan tidak pantas. Kalau ininya tegap bidang, nopo cara sakniki, gempal, kepalanya yang menyesuaikan, ikut besar. Yang kedua, menandakan bahwa isi di dalam kepala itu banyak. Makanya ada orang kok kepalanya besar, biasanya pinter, Pak. Tapi like, kepalanya kecil, gak kayak pinter biasanya, Pak. Maaf ya, yang ketunya ukuran 5, 4. Ini yang pecinya ukuran 7, 8, 9, 10. Kuwi uteknya biasanya oke, Pak. Ada yang ukurannya 10 ini pecinya. Masya Allah. Baik. Jadi biasanya orang yang kepalanya besar itu bukan besar kepala ya, tapi kepala besar. Kalau besar kepala itu namanya apa? Sombong, nggak boleh itu. Jadi Rasulullah itu dohmur roksi, kepalanya besar. Kenapa? Karena menyesuaikan apa? Menyesuaikan fisiknya. Kita lanjut. Dohmul karodisi. Rasulullah itu ragangan. Kenapa ragangan itu? Ragangan ini tulang-tulangnya. Tulang-tulang beliau itu besar, Pak. Tulang-tulang Rasul itu besar. Jadi memang ininya besar, tulangnya itu besar. Kan ada orang itu yang tulangnya kecil, seperti saya ini tulang saya kecil. Kalau jenengan lengan, jenengan gini kan ada yang tukang-tukang poli itu ya, besar itu tulang-tulangnya. Ya, tukang-tukang poli olahraga itu besar. Nah, kalau di sini jenengan yang besar dagingnya tapi tulangnya kecil ini. Lemu maksudnya. Lemaknya yang besar ya. Jadi kalau Rasul ini memang ros-rosannya tulangnya besar. Beliau itu besar tulang-tulangnya. Ya. Kemudian hadirin, tawilul masrubah. Tawil itu artinya panjang, masrubah itu bulu dada. Jadi Nabi itu punya bulu dada yang lebat. Coba dicek dadanya masing-masing ada bulunya, Pak. Gak nyunah blas aduh. Baik, maaf sekali lagi Ustadz, saya tidak punya bulu dada, ini gimana Pak Ustadz? Ya, ingat loh, ini jibili khilqah. Khilqah fisik itu tidak bisa kita jadikan patokan. Kalau Rasul punya dada yang berambut, namanya simbar, panjenengan saya tidak punya bulu di dada, maka itu tidak mengurangi kesunahan kita menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena salah paham, karena saya juga ingin seperti Nabi Pak Ustadz, akhirnya dadanya ini dikasih warnanya hitam. Dituduh-tuduhnya wong, kilo dodoku yang itu rambutnya. Tidak perlu seperti itu. Rasulullah punya bulu dada. Orang-orang Arab itu hadirin, pokoknya setiap berumur 18 tahun sudah balik, maka biasanya akan tumbuh rambut di sekitaran pipinya dan akan tumbuh rambut di dadanya. Brewok, Pak. Umur 25 tahun itu sudah terlihat seperti umur 35 tahun karena brewok. Kenapa orang Indonesia ini kelihatan awet muda? Kelihatan awet muda, umur 60 saja kelihatan muda. 60 rambutnya masih hitam.
Kenapa kelihatan seperti itu? Karena disemir ya Pak. Orang Indonesia itu kelihatan muda, imut-imut karena memang dia tidak berjenggot. Coba ada orang Indonesia kok jenggotan, kelihatan tua Pak. Anak usia 25 tahun punya jenggot lebat, kelihatan tua dia. Ya. Makanya kemudian orang-orang Arab itu umur 18 tahun ke atas itu sudah mulai brewok gitu. Kita lanjutkan. Idza masya takaffa'a takaffuan. Rasul itu kalau berjalan, jalannya gagah. Ka'annama yanhattu min sobabin. Seperti turun dari ondak-ondaan. Tek, tek, tek. Kemarin kita terangkan bahwa jalannya Nabi itu gagah, tidak diseret-seret. Itu jalannya Nabi. Ini pengulangan dari hadis yang kemarin. Kita lanjut dengan hadis yang nomor 7. Oke, hadis yang nomor 7. Sanadnya kita lewatkan, langsung kita ke rawinya. Dari Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib. Dari Ibrahim bin Muhammad, ini termasuk salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib. Karena Aliun radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu idza wasafa Rasul, dia mensifati, ketika mensifati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan lam yakun Rasulullah, ini hadis nomor 7. Lam yakun Rasulullah bitawil al-mumaghat. Rasul itu tidak tinggi banget. Wala bil qasir al-mutaraddid, tidak pendek banget. Kana rab'atan minal qaumi. Rasul itu rata, sedengan. Ketika dia berdiri di tengah-tengah orang tinggi, tidak jomplang, orang ketok cendek banget. Atau ketika berdiri di tengah-tengah orang pendek, tidak terlihat tinggi banget. Jadi tingginya Rasulullah itu sedengan. Lam yakun bil ja'dil qatat, rambutnya tidak keriting kruwel-kruwel. Sudah di bulan baleni keriting kruwel-kruwel ini. Ya, karena memang Rasul itu rambutnya tidak keriting kruwel-kruwel. Wala bisabti, dan juga tidak lurus, terlalu lurus. Kana ja'dan rojilan, tetapi rambutnya ngandan-ngandan. Walam yakun bil mutahham, Rasul itu tidak gemuk. Maaf ya yang gemuk-gemuk. Niki wonten sing gemuk. Rasul itu tidak gemuk. Aku bareng ini tak diet lahnya apa? Gen koyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu. Ada orang-orang itu kadang-kadang yang sudah gemuk terus berusaha untuk menguruskan diri. Ini namanya menyakiti diri. Kecuali kalau memang dia obesitas, artinya berat badannya melewati batas normal ya. Karena mohon maaf, gemuk badan itu kalau terlalu gemuk ini juga menyebabkan sesuatu yang tidak baik ya. Kolesterol itu biasanya numpuk di orang gemuk. Nah, kalau kurus-kurus seperti panjenengan ini aman. Ngomong-ngomong yang rawuh ini kok kurus-kurus ini kenapa ini Pak? Bukan karena kalau di Arab sudah menikah itu kok ibu-ibu kok kurus, ini aib, suaminya ini akan dibully oleh banyak orang. Kok nyanggone perkawinan, pernikahan, resepsi, kok kemudian istrinya kurus, siap untuk dibully banyak orang. Pertanda bahwa suaminya tidak ngingoni istrinya dengan baik. Siapa yang istrinya kurus ada Pak? Nah, berarti gak tek ngopeni blas iki. Yang Arab rasa dijak ya. Makanya di sana itu biasanya orang-orang Arab itu kalau sudah jadi ibu maka badannya akan gemuk, dan ini terhormat Pak. Yang berat itu, kalau yang susah itu kalau meninggal kemudian gotongnya ini sing abot Pak. Wong papat ra kuat nih. Jadi biasanya 6 atau 7 orang karena saking besarnya. Tapi sekarang alhamdulillah di kota-kota itu sudah mulai paham bahwa gemuk itu juga kurang baik ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya bukan orang yang gemuk banget ya, tidak gemuk banget ya. Mutahham itu artinya gemuk banget. Wala bil mukalsam, mukalsam itu wajahnya tidak bunder, wajahnya tidak bunder. Karena apa? Karena orang itu kalau wajahnya terlalu bunder itu juga kurang enak dilihat. Masya Allah, bareng ini bodoh ngocok kabeh, wajah kuwi bunder apa lonjong. Rasulullah itu wajahnya tidak bunder. Wa kana fi wajhihi tadwir, tetapi juga tidak terlalu
Lonjong, tidak lonjong banget, tidak bunder banget, tengah-tengah antara lonjong dan bunder. Napa namanya? Kalau tengah-tengah antara lonjong dan bunder? Oh ya mungkin oval, wallahu a'lam. Karena belum pernah ketemu Nabi Pak kita. Tidak bunder tapi juga tidak lonjong. Orang itu kan kalau tidak bunder biasanya lonjong. Kalau tidak lonjong maka bunder kan dua itu pilihannya. Abyadu musyrobin. Rasul itu kulitnya putih tapi tidak putih banget, semu-semu merah. Kulitnya putih kemerah-merahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'ajul ainaini. Pak, Bu, pemirsa, mata hitamnya Rasul. Apa mata hitam itu Pak namanya? Kornea, kenapa? Yes, pokoknya mata yang warna hitam itu berwarna sangat hitam. Sangat hitam. Jadi mata Nabi yang tengah yang hitam itu sangat hitam. Ya. Mungkin kalau mata kita ini agak kekuning-kuningan, apalagi sudah kena katarak itu sudah semakin buram ya. Jadi mata Nabi itu sangat hitam, yang warna hitamnya itu ahdabul asfar, bulu matanya panjang. Detail sekali ya Pak. Sampai menceritakan bulu mata. Bulu matanya panjang. Kalau orang sekarang kan kalau pengen bulu mata panjang kan ditambah itu Pak. Pakai bulu mata yang menantang badai, cetar membahana. Sehingga kalau kedep itu seperti kipas angin ya. Nabi itu bulu matanya panjang. Jadi kalau Anda nanti mimpi ketemu orang bulu matanya cendek, ngaku-ngaku Nabi, berarti dia bukan Nabi. Karena Nabi itu bulu matanya apa? Panjang. Nabi bulu matanya panjang. Jalilul musasi wal katadi. Jalilul musasi itu tulang-tulangnya, setiap persendiannya ini besar, termasuk pundaknya ini juga besar. Berarti menandakan bahwa Nabi itu keker, para gagah, keker, gempal. Tapi tidak segempal binaraga yang ada di televisi itu. Kita lanjutkan. Ajrot. Ajrot itu tidak mempunyai bulu, kecuali di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi. Resik Pak. Tangannya tidak ada bulunya. Alhamdulillah, urusan ini sunah jenengan Ridwan. Padha ra duwe ulune. Tangannya Nabi, kakinya Nabi itu bersih dari bulu. Terus yang berbulu apanya Pak Ustadz? Yang berbulu dzu masrubatin, yang berbulu adalah dada. Jadi selain dada ini Bapak Ibu, hadirin pemirsa, itu bersih Pak. Tangannya bersih, kakinya bersih, ya. Kumisnya. Zaman dulu, zaman Nabi itu ngingu kumis itu bukan sunnah. Zaman Nabi, orang yang suka ngingu kumis itu orang Yahudi. Makanya kemudian ketika ada orang yang ngingu kumis, khaliful Yahud, selisihi, ojo kok padani orang Yahudi. Loh, orang Yahudi seperti apa Pak Ustadz? Orang Yahudi itu kebiasaannya ngingu kumis, ngetok jenggot. Nah terus wong Islam zaman sak monten piye? Ngingu jenggot, memendekkan kumis. Wah. Sekarang kan orang-orang itu bangga kalau punya kumis. Ustadz bagaimana kalau saya ngingu kumis? Nah, sekali lagi kita mohon maaf. Sekarang kalau hari ini banyak orang Yahudi Nasrani ngingu jenggot, ngetok. Oh, jangan lihat pemain-pemain bola, pemain-pemain musik, orang-orang barat itu kan jenggotnya dawa-dawa Pak. Oh, berarti sekarang ngingu jenggot pun juga menjadi trends orang-orang kafir. Nah, jadi hadis ini perlu kita pahami bahwa orang-orang zaman dulu yang dia mengingu kumis itu adalah trennya orang Yahudi Nasrani, orang Yahudi terutama. Karena zaman itu orang yang senang ngingu kumis adalah orang Yahudi, maka jangan seperti orang Yahudi kontemporer atau temporali, artinya waktu itu. Sekarang karena orang Yahudi pun juga dia motong kumis, ngingu jenggot, berarti hadis ini juga kita sesuaikan dengan hari ini. Ustadz, apakah boleh ngingu kumis? Tidak dosa. Kalau antum mau, orang-orang Arab itu juga sekarang bodoh ngingu kumis, tidak dosa. Tapi kalau antum mau memendekkan kumis itu lebih baik, Masya Allah. Karena pakai masker saya tidak tahu kumisan apa enggak. Wah, kumisan. Tidak ada masalah. Yang penting istrinya tidak protes. Nah, kadang-kadang istri protes, Mas, pokoknya lek brengos burung kok ketok.
jangan dekati aku. Nyapo? Nyocoki aku. Bagaimana Ustadz? Tapi istri saya itu senang kalau saya punya kumis Pak Ustadz. Katanya, apa Pak? Katanya lagi nyenggol keri Pak Ustadz. Nah, apa yang penting dirapikan Pak. Yang tidak boleh itu kalau punya kumis dibiarkan sampai, mohon maaf, sampai begini Pak. Apalagi di kelabang itu. Kumisnya di kelabang atau ditali ke kuping begitu ya. Ini namanya melampaui batas, Taib. Jadi Rasulullah SAW tidak punya bulu kecuali di dada. Tangannya bersih, kakinya bersih, ya, seperti itu. Nah, kalau kita ya alhamdulillah ya samalah seperti itu ya, tidak. Tapi orang-orang Arab sekarang itu lebat sekali Bapak. Bulunya itu luar biasa. Sampai ke wajah-wajah sini. Itu buluan semua. Saya bayangkan kalau nutupi wajah ya kayak munkekeng gitu ya. Cuman kan memang Rasulullah itu bersih kecuali di dada. Syasnul kafaini wal qadamaini, telapak tangannya tebal, telapak kakinya tebal tapi halus, lembut. Idza masya taqalla ka'annama yanhatu fi sababin, ketika dia berjalan seakan-akan dia menuruni anak tangga atau menuruni jalan yang turun tegap. Wa idza iltafata ma'an. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Cara menengok Nabi, cara nolehnya Nabi. Bapak Ibu jenengan hadirin, kalau jenengan jalan dipanggil orang dari belakang, "Hei, Nang," maka biasanya kita ini kalau noleh, sing noleh kepalanya tok. Nyapa? "Hei," atau "Nang, nun." Alif urung wis nun. Yang noleh kepalanya saja. Ternyata ini bukan adabnya Nabi. Masya Allah. Iki fisik tapi kok menggambarkan bagaimana cara menoleh Nabi. Pak, Bu, awake dhewe iki pengen diakoni dadi umatnya Nabi. Kita ini pengen nanti di akhirat masuk surga bareng Nabi. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita ini perilaku kita sehari-hari tidak mencontoh Nabi. Woi, Mas Dedi, ya mau sing nyeluk wong menek kambil. Bagaimana cara Nabi menoleh? Idza iltafata, kalau menoleh iltafata ma'an, maka Nabi itu menolehnya sak badan-badannya hadirin. Saya praktekkan ini. Yahya maju, Yahya maju, praktek ini. Jadi Yahya ini berjalan, masuk TV kan? Kamu berjalan ke sana Yahya. Kalau dipanggil bilang apa? Dalam ya, dalam. Ora nyapo, dalam. Yahya berjalan ke sana, ke selatan, pelan-pelan. Dipanggil, Yahya. Ini setengah-setengah ini namanya. Begini Yahya, kamu menengok kepalamu saja, dipanggil dari belakang, Yahya. Ini tidak beradab, tidak mencontoh Nabi. Ayo, sapa sing gawe ngono gak nyontoh Nabi? Wah, iki lek ora ngaji kitab Samael gak ngerti sing ngene-ngene iki. Masya Allah. Sekarang setelah dipanggil, kamu harus menengok sak badan-badanmu menghadap kepada yang manggil. Jalan sana. Yahya. Masya Allah, barakallah fiik. Ini dia namanya. Ya, duduk. Barakallah. Ibuke marem iki, Pak. Bapaknya neng kene masalah ibuke marem iki. Jadi menengoknya Nabi itu menengok sak badannya hadirin, bukan hanya kepala. Walaupun dipanggil dari samping, woi Pak Mango. Wadah Pak Mango ternyata. Bagaimana Pak Man? Sehat nggih? Alhamdulillah, kita kedatangan tamu agung ini. Halo Pak, Assalamualaikum. Maka yang menengok bukan hanya kepalanya tapi sak badan-badannya. Setelah ini dipraktekkan. Ketika ada yang memanggil, maka berhenti sejenak, menghadaplah kepada orang yang memanggil, sak badan-badannya bukan hanya kepalanya. Ini adalah namanya ngajeni. Di Jawa pun tidak diajarkan itu loh. Maaf ya, setahu kami, selama kami hidup di Jawa ini, nenggone adab Jawa ini tidak pernah diajarkan lek nengok kudu sawai. Atau mungkin saya belum tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas di dalam hadis Rasulullah ini dikatakan, dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib ini, asarnya ini, Rasulullah idza iltafata ma'an. Nabi itu kalau mengo sak badannya.
mengo sak badannya. Kalau naik motor berarti mengo sak motornya. Jadi mengo sak montore, Pak. Piye iki? Masya Allah. Baik. Mengo sak montore. Kita lanjut. Nah, ini termasuk adab hadirin, adab bagaimana cara menoleh, adab cara menoleh. Apalagi yang sangat-sangat tidak beradab itu dipanggil nyauri tok tanpa woi Yahya, dalem, tapi ra mengo. Malah dolanan habis. Yahya, dalem. Ngriki yo, sik. Dipanggil orang tua, datang kepada orang tua menghadap. Wonten dawuh, Pak. Wonten dawuh, Mi. Wonten dawuh, Bah. Dipanggil dalem. Mbuh kok ngendi lek jawab. Ini tidak beradab, kurang beradab, tidak mencontoh Rasul. Istri-istri dipanggil suami, Dek. Jangan dijawab dulu sebelum Anda datang ke hadapan suami Anda. Datang dulu, tek 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 tek. Sendika dawuh Kang Mas. Menapa ingkang jenengan ngersakne napa Kang Mas? Ngoten Bu. Aja Bu. Nyapa Pak? Lek nyauri karo nonton sinetron. Hati-hati. Datang dulu ke hadapan suami. Wonten napa Pak? Kopi, susu, gedang goreng. Masa Bu, insya Allah lek ngoten Bapak panjang umur seger kewarasan Bu. Masya Allah. Apalagi dipanggil berkali-kali ndak nyaut, Bu. Alah, paling jaluk kopi paling. Ora disaut, asik nonton sinetron, asik dolanan Facebook, update status. Hati-hati Bu. Nah, adabnya adalah kalau dipanggil yang lebih sepuh, datang dulu kepada yang lebih sepuh, kemudian hadapi beliau, kemudian ucapkan nggih, dalem. Atau kalau tidak seperti itu, minimal hadapkan badan, seluruh badan, hadapkan kepada yang memanggil, itu termasuk dari adab. Baik. Hadirin, kita lanjutkan. Oh, masih ada 15 menit insyaallah. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Rasul itu di antara kedua pundaknya, hadirin, ada stempel kenabian. Bariki ora usah ngecek aku ki ning geger kowe nek apa aku. Paling enek panune, Pak. Lek panune itu bukan stempel kenabian, maaf ini. Stempel kekopruan itu, Pak. Nah, Bapak Ibu hati-hati, kenapa punya panu? Karena mungkin jarang mencuci handuk. Satu, handuknya jarang dijemur ya, bakteri jamurnya ini masuk, bajunya atau ganti. Rasul itu di antara dua pundak sini, di tengah itu ada stempel kenabian. Ada stempel, apa stempelnya? Tulisannya apa, Pak? Bukan Masjid Al-Furqan yang jelas tulisannya. Stempel kenabian Nabi itu semacam daging yang agak menonjol, Pak. Ya, daging yang agak menonjol. Jadi kalau Nabi, makanya setiap ketemu dengan orang seperti orang Yahudi, Kiai Nasrani, melihat dari wajah itu sudah kelihatan kalau ini calon Nabi karena wajahnya bersinar. Langsung setelah itu dia sini, langsung dibuka bajunya, didelok stempelnya. Oh, ternyata betul lah ini Nabi. Bukhairah, termasuk Salman Al-Farisi, apa iki Nabi tenanan? Dibuka, Pak. Ka'bul Ahbar dibuka. Oh, betul ini Nabi karena ada karena di dalam kitab Taurat dan Injil dikatakan nabi akhir zaman itu akan ada stempelnya. Dan ini juga ada pada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW punya stempel kenabian. Inilah yang membedakan antara nabi yang bukan nabi. Jadi enek wong saiki kok ngaku nabi, buka kelambine enek stempelnya apa ora? Ya Allah, ada nabi namanya Nabi Musaddiq, alumni pemain bulu tangkis. Bagaimana? Mondok di mana? Ini saya alumni pemain bulu tangkis. Dadi nabi, saiki nang ndi? Ya dihukum. Tapi ngono yo enek sing pengikute, Pak, anak jamaah Pak kan. Enek sing tukang mantan petinju itu di Malang itu, Pak. Siapa namanya itu ya? Tukang tinju itu ngaku nabi, ngono yo enek sing ngikuti, Pak. Ada lagi yang di daerah Cirebon itu, perbatasan Cirebon itu, Pak. Cirebon sama daerah Jateng itu ada orang yang ngaku sebagai nabi, namanya Tugimin, Pak. Jadi nek wong ngaku Tugimin iki nabi akhir zaman. Maaf kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah itu,
Kalau kita punya nabi namanya Muhammad kan sholawatnya kan pengen apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau nabinya Tugimin, sallallahu ala Tugimin. Ndak puwe nak dirungokne ngoten niku. Sallallahu ala Tugimin. Bahkan ada yang ngaku sebagai malaikat Jibril, namanya Lia Eden. Tidak tanggung-tanggung, tidak hanya ngaku nabi, tapi ngaku sebagai malaikat Jibril. Tapi luar biasa Pak, ngaku dari malaikat Jibril. Ya enak, pengikutnya juga banyak, ratusan itu. Bahkan mungkin ada ribuan ya di daerah Jawa Barat itu. Iya Pak, akhirnya ditangkap polisi. Jadi luar biasa, polisi Jawa Barat itu luar biasa, nangkep malaikat Jibril Pak. Ya untungnya kira ngaku malaikat Israel Pak. Karena cabuti nyawane. Jadi ngaku malaikat Jibril itu tangkap, dihukum Pak, dibubarkan sekarang ajaran Lia Eden itu. Jadi kalau dalam Ahmadiyah, ajaran Ahmadiyah itu ada namanya Mirza Ghulam Ahmad, itu juga dinobatkan sebagai orang India yang dia domisili di Inggris itu. Itu juga dianggap sebagai nabi akhir zaman. Makanya di Indonesia Ahmadiyah dibubarkan. Syiah juga yang Rafidhah itu menganggap bahwa kerasulan, kenabian, wahyu itu sebenarnya harusnya turun kepada Ali, bukan kepada Rasulullah. Salah Jibril kuwi, salah sasaran Pak. Jadi pas ngantuk paling nuruni wahyu. Makanya dalam Syiah itu Ali bin Abi Thalib itu disematkan dengan alaihi salam. Ada TV channel, TV itu namanya Hadi TV, hati-hati ya. Hadi TV itu adalah TV Syiah. Bapak Ibu kalau punya parabola, di situ kan ada macam-macam channel ya, ada Madani TV, ada Roja TV, ada Mohem TV-mu, ada TV Bintang 9, ada Madu TV, ada namanya Hadi TV, itu TV-nya Syiah. Hadis yang berjalan di running tag itu adalah hadis-hadis Syiah semua. Semua yang meriwayatkan adalah Ahlul Bait Pak, Ali bin Abi Thalib. Selain itu tidak boleh. Tidak ada an Abi Hurairah itu haram, tidak boleh, karena Abu Hurairah itu pendosa. Tidak ada kok diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, wong ahli neraka kabeh kok. Jadi orang-orang Syiah itu meyakini bahwa Khulafaur Rasyidin itu semuanya masuk neraka kecuali Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang sangat berdosa dan masuk neraka. Mereka juga meyakini Umar bin Khattab ki wong sing ahli maksiat, pendosa dan masuk neraka, termasuk Utsman bin Affan. Sapa sing mlebu neraka? Ali bin Abi Thalib. Menurut keyakinan mereka Syiah Rafidhah itu. Hati-hati ya, kadang-kadang Bapak Ibu ada tayangan-tayangan yang itu adalah tayangan-tayangan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tayangan Syiah dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang tidak paham, yang penting delok apik, dalil-dalil, ternyata itu adalah Syiah. Hati-hati, Syiah itu punya sebuah jurus, ini perlu saya sampaikan. Syiah itu punya jurus namanya taqiyah. Napa? Taqiyah niku napa sih Bapak Ibu? Taqiyah itu dia menelusup ke kalangan mayoritas. Jadi umpamanya jamaah sumber gedong serondakan apa sumber gedong ini? Serondakan ini adalah apa namanya umat Islam, maka dia akan masuk. Atau di sini itu adalah jamaah NU atau Muhammadiyah, dia akan masuk situ. Seret. Dia akan berpura-pura mengikuti mereka. Jadi koncone ini, koncone ini, yang ngono. Tapi dia sedikit pelan-pelan dia akan mengajak orang-orang itu untuk masuk ke dalam fahamnya. Itu namanya taqiyah. Taqiyah itu berpura-pura Pak. Berpura-pura. Jadi kadang-kadang orang Syiah di tengah lingkungan masyarakat itu tidak kelihatan ini Syiah apa tidak tahu Pak. Tahu-tahu nanti Syiahnya sudah gede saja. Di Iran, termasuk di Lebanon, termasuk juga kalau di Indonesia ini ada di Pasuruan, di Sampang yang dulu geger itu pertama tidak ada apa-apa, ya koyok konco-konco biasa, tapi lama-lama dia mempengaruhi satu orang. Terutama mahasiswa-mahasiswa yang masih labil, mahasiswa-mahasiswa yang masih pendidikannya umum dari SD, SMP, SMA, tahu-tahu kuliah dia kenal dengan apa namanya aliran tertentu, bisa katut Pak. Anak-anak muda yang jadi teroris itu kan juga begitu, basic agamanya kurang mapan, cetok karo pemahaman yang sangat keras seperti itu, langsung dia akhirnya gampang kegeret untuk melakukan tindakan kekerasan. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi bahwa Rasul itu punya stempel apa? Kenabian. Dan itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan dia adalah nabi akhir, pamungkas. Kita lanjut. Ajwadun nasi sadran
Rasul itu adalah orang yang pemurah, dermawan, alias tidak pelit. Ini sudah masuk ke sifat sebenarnya. Baik, nggak usah jauh-jauh lah kita ini. Kita ini ngaku dadi umat Nabi. Awake dhewe ngaku pengen diklumpukne karo Nabi nang dina kiamat nang swarga. Tapi sampai hari ini kita masih menjadi orang yang pelit, melecing, medit, bakhil. Bapak Ibu, tolong dijawab dengan jujur, ada nggak yang rawuh ini yang pelit? Nggak ngaku Pak Ustadz? Saya ngaku ya wong pinter. Ada yang pelit? Nggak ada. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, bedanya penyakit fisik sama penyakit hati. Kalau penyakit fisik itu yang mendeteksi pertama kali bukan dokter, bukan tetangga, bukan orang lain, tapi penyakit fisik itu yang bisa mendeteksi pertama kali orang yang merasakan sakit itu. Jenengan sakit gigi siapa yang pertama kali tahu? Hadirin? Tetangga? Gak peduli Pak. Jenengan sakit gigi yang pertama kali tahu ya jenengan sendiri. Karena sakit apa? Fisik, sakit perut. Ngeten iki kan wonten sing ngempet. Ustadz ra barbar, lorot teng pisan. Ustadznya ndak tahu jenengan biasa-biasa saja. Tapi kalau penyakit hati yang mendeteksi pertama kata Imam Al-Ghazali adalah orang di sekitar kita. Ada orang punya penyakit, penyakitnya sombong. Itu kan penyakit hati Pak. Siapa yang tahu pertama kalau orang itu sombong? Pak Anwar, ada nggak orang? Aku ki sombong, aku sombong. Nggak ada orang, nggak ada yang mau ngaku. Sampean sombong toh? Sopo sing ngomong aku sombong? Nggak ada. Tapi memang orang tahu bahwa dia itu lek ngomong dhuwur-dhuwur. Lek cara wong Jawa niku napa? Iya, ya itulah. Pokoknya jalannya aja ndangak-ndangak ndak pernah mau nunduk, Pak. Jadi pundake diangkat-angkat ngoten. Sombong banget kuwi apa? Duwe mobil anyar, akhirnya ora tau dibuka kacane. Tutup terus, ora tau ngebel, ora tau buka kaca, ngono tok awas golek bane bocor, ora tak ewangi. Hati-hati yang punya mobil kalau lewat di lingkungan dari rumah sampai yang penting masih lewat di sekitar perumahan, di komplek itu tolong kacanya dibuka. Kalau ada yang lewat jangan sekedar dibel, monggo Pak, masih mobilan tapi menyapa dengan monggo. Bayangkan kaca ditutup, mek dibel, tin, mesti kemelelet. Tuh nggak nyemplung kalen nih mobilnya, ada Pak. Hati-hati, sombong itu. Wingi numpak sepeda ontel kabeh wong dikring-kring assalamualaikum, kring-kring assalamualaikum. Montore kredit edek-edek assalamualaikum. Mosok sukses ngedol lemah payu 2 miliar ngerayan mobil rego 500 juta neng komplek gak tahu dibuka kocone, ndak pernah mau dibuka kacanya, ndak pernah mek ngebel ting, sosok ngegeti wong tin kok waget kabeh. Ya Allah, sombong itu ndak ada yang merasa, yang tahu siapa? Yang tahu orang di sekitarnya, hadirin. Orang pelit yang tahu teman-temannya, orang hasad yang tahu ya. Dari perilakunya itu udah ketahuan bahwa dia itu hasad. Rasulullah itu pemurah, Rasulullah itu dermo, tidak perhitungan. Contohnya ngeten Pak, ngaji ini kan wonten sarapane, lek Rasulullah kuis wes panitia tenang tak tanggung wong pira to iki. Cuman boy iki enek sing pengen niru Rasulullah apa ora? Sabtu ngarep kira-kira nek sing pengen niru Rasulullah apa ora? Takmir, tenang. Jangan mengeluarkan kas takmir dari uang saya aja. Saya bergajian, gaji 13. Bisa ora Mas Didi? Dereng. Wong gaji 13 ki nemu kok. Nemu, Pak. Hak jenengan para PNS itu ada di setiap bulan itu tanggal 1 itu cair. Gaji 13 nemu. Lek cara Islam itu luqathah. Luqathah itu barang temuan Pak Anwar. Halo, kita tidak punya gaji 13 Pak Anwar ya. Adanya gaji ke 10 ya. Nemu barang nemu niku zakate pinten persen? Ayo, pinten persen? Jenengan ujuk menemu jebret, nemu duit 1 miliar. Ndak ada yang ngaku, terus dinteni setahun ndak ada yang ngaku. Zakate pinten persen? Ayo, 50, 25, pinten Pak? Minimal 20%. Minimal. Berarti lek gaji 13 5 juta, 20% cukup lah Pak. 100 bungkus cukup ya. Menune lodo itu cukup. Ayo. Sertifikasi cair. Ya saya bilang juga sertifikasi itu juga nemu itu.
Wong biyen ra sertifikasi gaji bulanan ya kuwi ora demo. Saiki sertifikasi ra cair demo. Remon ra cair demo ora? Oh, alhamdulillah. Nemu ngono kuwi, makanya setiap cair itu paling ndak 20% kakean Pak Ustaz. Utangnya sik kathah Pak Ustaz. Makanya cobi mboten sah duwe utang, setiap cair 20% sumbangkan, infakkan. Sumbangnya SDO lagi. Oh, NDO. Narasi dakwah, gen syuting iki ora ngono tok. Gen lighting iki yo gen gedhi supaya ada penguat sinyalnya dan sebagainya. Gen wonten AC-ne. Wah, itu luar biasa, Pak. Jadi itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu derma, Rasulullah itu dermawan, Rasulullah itu tidak pelit. Makanya kalau ada yang ngaku-ngaku umat Nabi kok pelit, berarti dia hanya ngaku Rasul. Mangke ning dina kiamat, kula umate jenengan, lecing ora? Nggih. Serasa ngaku-ngaku lek ngono ngoten lho, Pak. Lanjut. Kita selesaikan ya hadis nomor 7. Wa asdaqun nasilah jatan. Rasul itu orang yang paling jujur, paling benar dalam ucapan. Makanya Pak, Bu, hadirin pemirsa semuanya, pemirsa NDO yang dimuliakan Allah. Rasul itu sebelum diangkat jadi nabi sudah terkenal sebagai seorang yang al-amin. Al-amin itu artinya orang yang Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang-orang Arab pada zaman itu menolak kenabian Nabi, karena Nabi tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah berbohong. Makanya Rasulullah SAW itu adalah asdaqun nasilah jatan, orang yang paling benar, paling jujur dalam berkata-kata, tidak pernah bohong. Makanya orang bohong itu kata Rasulullah, ayatul munafiki thalathun idza haddasa kadzdzaba. Orang yang bohong, orang yang ngapusi itu berarti orang munafik. Orang munafik. Ustaz, saya ini masih sering bohong apa munafik? Munafik. Bohong Ustaz, munafik. Kalau bohong untuk kebenaran Pak Ustaz, contohnya apa? Ya bohong untuk kebenaran itu artinya saya itu ingin membohongi anggaran Pak Ustaz, tapi laporannya memang harus seperti itu Pak Ustaz. Nah, ini diterusnya pura iki. Bahaya ini. Ya, tapi memang Masya Allah Pak, banyak orang-orang yang masih dinas, masih bertugas, masih menjabat itu hidupnya gerangsang, susah, apalagi saya ini nulis laporan SPC ini gimana Ustaz, bohong Ustaz. Ini laporannya untuk membeli spidol, membeli papan tulis, tapi ternyata untuk membeli konsumsi Pak Ustaz, membeli pecel Pak Ustaz. Karena untuk laporan tidak boleh untuk membeli pecel Pak Ustaz. Akhirnya saya tulis begini. Gimana Pak Ustaz itu? Makanya banyak orang yang ketika pensiun itu merasa tenang Pak. Alhamdulillah pensiun. Jadi yang ditompo niki mek gaji pokok barokah. Sing rong pensiun aduh iki amplop kok ngendi? Bancaane sapa, dum-dumane sapa. Aduh, kadang-kadang ini yang menjadikan hidupnya tidak tenang, kurang barokah. Kita lanjut, kita selesaikan. Wa alyanuhum arikatan, wataknya lembut. Rasulullah itu lembut wataknya. Wa akramuhum isyratan, serawunge bagus, serawunge baik, Pak. Makanya kalau ada orang kok tertutup di lingkungan, ndak duwe kanca, ndak duwe tangga, pagere nutup terus, berarti ini bukan seperti Nabi. Nabi niku rumahnya ndak dipageri, Pak. Rumah jenengan dipageri mboten? Maksudnya dipageri aja ditutup terus. Tutup ae. Buka, Pak. Buka. Silahkan kalau mau main. Ya. Nanti suatu ketika saya sampaikan, boleh nggak Ustadz kita nutup pagar terus? Boleh, dalam 4 kondisi. Kita tinggal di lingkungan, boleh nggak Ustadz pagar ditutup terus lawang itu? Boleh, dalam 4 kondisi. Nanti kita terangkan, kalau saya lupa diingatkan. Boleh nggak Ustadz kita nggak buka pintu sama sekali, kita di rumah saja, nggak usah monggo. Boleh, dalam 4 kondisi. Tapi lek 4 kondisi ini tidak terjadi, maka bertetanggalah, bergaullah, bersosialah. Oke, baik. Kita lanjut. Man ro'ahu badihatan habahu. Siapa yang melihat Nabi spontan, urung kenal, melihat, baru pertama ketemu, langsung melihat ada wibawa pada diri Nabi. Langsung mak teratap ngono langsung Pak. Masya Allah. Kan ada orang ya Pak, kita ini kalau ketemu orang yang belum pernah ketemu sekali itu langsung dek. Masya Allah, wibawa sekali orang ini. Karena terlihat dari apa? Penampilannya, dari perawaannya itu kelihatan langsung kita itu langsung terlihat wibawa di situ. Saya ini punya cerita, hadirin.
diundang ngaji ke satu tempat yang kami belum pernah ngaji. Masya Allah, datang ke situ, pakaiannya biasanya kayak pakai baju koko, pakai celono, sendalnya pun juga biasa. Saya datang itu jandak dianggap blas. Assalamualaikum, ya disalami tok. Ya silakan Pak, dilungun yang buri Pak. Batinku ki orang ngaji ini blas iki. Karena mungkin ketika melihat itu gak wibawa blas orang Pak. Gak ngustati lek cara wong iki. Jadi saya kalah karo hadirin liyane sing melipis-melipis ngoten niku malah kita ditaruh di belakang sama panitianya itu. Kemudian dicari mana ini Pak Ustadznya belum datang. Padahal sing bar nyalami niku wau. Endi Ustadze gak teko-teko. Dibel. Lah sing muni HP ku ning sisih, tuli-tuli lho kaget Pak. Langsung ngapunten Ustadz, ngapunten. Kula kinten jenengan sanes Ustadze. Lah memang boten ngustati kok. Biasanya kalau Ustadz itu pakai surban, wah pakai jas, pakai peci yang melipis. Wah, aku ketok Ustadz bawa sopir ya Pak. Lah iki Ustadze nyopir dhewe. Malah sing melok niku disopiri Ustadze Pak. Seulah adab tenan niku Pak. Allahu Akbar. Datang sendiri, nyopir sendiri. Datang sudah lusuh semuanya karena AC-nya mati, gembrodos. Monggo Pak, silahkan di bangku paling belakang. Bingung golek Ustadz. Ternyata yang di paling belakang. Ngapunten Ustadz, kula mboten sumerep lek jenengan Ustadz. Batinku, sesuk ora teko neh aku. Ya kalau kayak teman-teman ustadz-ustadz yang besar-besar itu kan, pakai gamis, jenggotnya panjang, wah, kowe ketok lek ustadz. Lek kaya kula ngeten ndak tek ustadz itu, Pak. Sopo iki jamaah ngendi? Apa nek sendal kula ya sendal biasa ngene, celanane celana sing gaene nggih sujud putih dengkule niku, Pak. Masyaallah serate ustadz blas, nggih. Napa-napa. Kita lanjut. Siapa yang baru ketemu beliau, baru sekali bertemu, langsung wibawanya langsung kelihatan, Bro. Tek, langsung kelihatan. Wah, ini orang yang berwibawa ini. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabau. Siapa yang sering bergaul dengan Nabi, maka dia akan tambah cinta dengan Nabi. Terakhir kita tutup, yaqulu na'ituhu. Orang yang mensifati Nabi, maka dia akan mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu. Aku tidak akan pernah melihat orang sebelum Nabi dan orang setelah Nabi yang seperti Nabi. Intinya apa? Tidak ada orang yang bisa persis seperti Nabi. Sekarang mungkin kita hanya bisa melihat anak cucunya Nabi, para habaib. Kita melihat para habaib itu ganteng-ganteng nih, ya. Tapi itu bukan Nabi. Nabi lebih, mungkin 100 kali lipat lebih ganteng daripada para habaib. Hidungnya mancung, Pak. Ngapunten sing pesek-pesek niki ngapunten nggih. Ya, Nabi hidungnya tidak pesek. Kita lihat anak keturunan Nabi yang kesekian, ya itu fisiknya mungkin lebih dekat seperti tapi sekali lagi Bapak Ibu hadirin, untuk fisik tidak bisa kita jadikan patokan dalam hal ibadah. Tetapi paling tidak ketika kita tahu ciri-ciri fisik Nabi, ya, kemudian ketika kita bermimpi ketemu dengan seseorang yang mengaku Nabi, kita tahu betul bahwa itu Nabi. Yang kedua, supaya kita lebih semangat, ya. Meskipun fisik kita tidak sesempurna Nabi, tapi kemudian kesehatan diberikan kepada kita, keluasan, kelonggaran diberikan kepada fisik kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita di hari Sabtu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga selalu istiqomah untuk ngaji. Kita yo ngene-ngene iki, tapi ketahuilah bahwa di balik itu semuanya Allah sudah sediakan tempat yang terbaik untuk kita, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.